Munas atau Forum Komunikasi Nasional KPI, Muda Bersuara, Jaringan Muda Setara, PMII Komisariat UIN Wali Songo Semarang, dan Dema UIN Wali Songo Semarang. Kemudian pembicara kedua kita yaitu ada Ibu Eti Wulandari. Saya bacakan terlebih dahulu CV-nya. Nama Eti Wulandari, sarjana Teologi Islam. Beliau lahir di Kendal 9 Desember 1979. Alamat beliau itu di Desa Karangayu RT 2 RW 2 Cepiring Kendal. Beliau sekarang sedang bekerja di Penyuluhan Agama Islam Kabupaten Kendal. Riwayat organisasinya, beliau pernah menjadi koordinator bidang hukum politik dan advokasi PC Fatayat NU Kabupaten Kendal, dan beliau pernah menjadi ketua LKP 3A atau Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita mulai saja webinar kita pada siang hari ini. Di sini teman-teman semua, selama penyampaian materi dari pembicara diharap on cam, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa disiapkan dari sekarang dan disampaikan di sesi tanya-jawab. Oh iya, ternyata ini Kak Dewi Afifah masih terkendala sinyal. Jadi ditunggu sebentar ya. Oh, Ibu. Saya dulu nggak apa-apa, Mbak. Oh, Ibu Eti terlebih dahulu. Siap, udah selesai. Udah selesai. Oh iya, oke. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Eti Wulandari selaku narasumber pertama kita. Waktu dan tempatnya kami persilakan selama 30 menit. Silakan Ibu. Ya, teman. Udah bisa dimulai, Mbak? Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin copot masker ya, Mbak ya. Alhamdulillah wa syukurulillah rahmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang senantiasa kita hormati Ibu Tri Utami selaku DPR, yang kami banggakan juga Mbak Dewi Afifah ya, Mbak Dewi Afifah selaku nanti narasumber juga, yang kami banggakan segenap peserta KKN UIN Wali Songo. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya senang sekali diajak bergabung oleh teman-teman KKN terkait dengan webinar kali ini yang sangat menyenangkan sebenarnya karena apa? Tentang kesetaraan gender. Dari judulnya juga menggelikan, setara atau setara ya. Gitu. Ya itu memang menarik ketika dikemas dengan seperti itu sehingga ada keinginan dari calon peserta untuk mengikuti. Sebenarnya gender itu mengakibatkan sengsara atau bahagia, apalagi nanti dikaitkan dengan kehidupan keluarga. Karena pada tema kali ini saya Eti Wulandari selaku Ketua Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Fatayat NU Kabupaten Kendal, Mbak, ya. Juga kami perannya bagaimana pemberdayaan perempuan dan melindungi anak gitu ya. Terkait dengan kesetaraan gender yang diambil materi oleh teman-teman, saya menitik tekankan tentang kemitraan gender dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Di sini saya memakai kata kemitraan, bukan kesetaraan. Ya, mungkin lebih cocok saja ketika dalam rumah tangga. Itu ketika kita menggunakan kata setara, itu kemungkinan dari beberapa pihak menganggap setara itu sama dengan sama gitu. Padahal setara itu pun masih ada beberapa perbedaan. Setara tidak harus sama gitu. Setara ya adil dan berimbang saja. Tapi di sini saya menggunakan kata dari kemitraan karena sebuah rumah tangga, keluarga itu partnership, yaitu kemitraan. Kemudian saya untuk pengertian gender sendiri, apa sih gender itu? Gender adalah perbedaan identitas
kelaminnya. Ketika itu bayi lahir ada penisnya, maka itu jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian bayi itu lahir ada vaginanya, kemudian yang lahir itu anak itu disebutkan dengan jenis kelamin perempuan. Itu secara seksual, artinya anatomi tubuhnya. Kemudian dari anatomi tubuh itu sebenarnya akan berimbas pada kodrat-kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika dia ada penisnya, secara kodratnya adalah nanti akan bisa menumbuhkan namanya sperma. Sedangkan untuk perempuan, itu karena alat reproduksi vagina, kemudian ada indung telur, kemudian ada sel telur, maka akan mengakibatkan kemungkinan potensi untuk hamil. Potensi untuk hamil, ada lagi potensi untuk bisa melahirkan. Potensi untuk setelah melahirkan adalah menyusui. Itu yang dinamakan kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Kemudian untuk gender sendiri adalah atribut yang diterapkan ke masyarakat dalam kondisi yang sudah merupakan suatu yang lumrah. Ketika anak itu lahir seorang bayi laki-laki punya penis, maka langsung dari orang tua memberikan perangkat-perangkat atribut-atribut yang berwarna biru. Ketika lahirnya perempuan, atribut-atribut yang diterapkan adalah pink. Sebenarnya kan tidak masalah juga ketika laki-laki dikasih baju berwarna pink, kan tidak salah juga sebenarnya. Lah itulah gender. Gender adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diterapkan dalam suatu masyarakat yang nanti akan berpengaruh terhadap perbedaan peran, perbedaan sikap yang dikenakan, perilaku yang tumbuh. Contoh seorang perempuan, anak perempuan panjatan pohon. Enggak boleh itu anak perempuan panjat pohon. Sebenarnya enggak masalah ketika dia mampu untuk memanjat pohon gitu. Kemudian di masyarakat ketika anak perempuan disuruh belanja, sebenarnya seorang ibu ketika membutuhkan belanja, ada dua anak, laki-laki dan perempuan, tidak harus si perempuan itu suruh belanja, dia juga menyuruh anak laki-lakinya, karena hal itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Itulah gender. Gender itu berarti dalam kata kasarnya adalah identitas yang menentukan seorang itu dipersepsikan sehingga akan menentukan dia bertindak, menentukan dia bersikap dalam suatu masyarakat. Kemudian apa sih yang bisa biasanya mengakibatkan identitas itu timbul? Nah, identitas timbul itu ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan tempat, ada kaitannya dengan budaya. Nah, contoh, waktu sekarang ini seorang perempuan atau ibu rumah tangga bekerja itu sudah merupakan suatu yang lumrah, iya kan? Lumrah. Seorang perempuan ikut satu base bekerja di pabrik kemudian pulang jam 12 malam karena shift, itu sudah lumrah di masyarakat. Tapi mungkin 50 tahun yang lalu hal itu sesuatu yang tabu. Nah, perbedaan itu. Kemudian tempat juga. Tempat itu pun nanti juga berpengaruh pada identitas gender. Ketika seorang suami, seorang bapak masak di rumah, itu kayak kesannya, loh suami kok masak? Masak kan tugas seorang ibu, tugas seorang istri. Tetapi ketika laki-laki tersebut mempunyai pekerjaan sebagai chef, sebagai tukang bakso, sebagai tukang penjual nasi goreng, dalam kerjanya dia juga memasak, ya kan? Itu berarti gender itu bisa ditentukan oleh waktu, kapan, dan kemudian bisa ditentukan oleh tempat juga. Yang selanjutnya adalah budaya. Budaya dari masyarakat sekitar juga berpengaruh terhadap penentuan gender, atribut-atribut gender yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Contoh di lingkungan kami ketika menikah, itu ketika yang dianut adalah kartu yakin,
maka seorang suami atau calon suami memberikan mas kawin kepada calon istri. Itu yang lumrah, memberikan sesuatu untuk keluarga calon istri. Maka bahkan di Sulawesi Selatan, Mbak, ketika panjenengan mungkin mahasiswi-mahasiswi ini dapat laki-laki dari Sulawesi Selatan, tetangga saya kan pernah di Sulawesi Selatan, itu ada namanya panai. Panai itu pemberian dari calon pada calon istri. Ketika pendidikannya SLTA, maka panainya ukurannya biasanya 50 juta. Ketika pendidikannya S1, sang suami panainya sampai 75 juta. Apalagi jadi PNS, S2, mungkin sih 100 juta panainya. Itu di budaya Sulawesi Selatan. Dan itu tidak bisa diterapkan di daerah lain. Beda lagi dengan daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat menggunakan sistem rumah tangga yang matriarkis, artinya matrilineal, di mana seorang dari keluarga perempuan lah yang memberikan sesuatu yang harus dibawa kepada keluarga laki-laki. Jadi gender ini sebenarnya tidak bisa dipukul rata. Gender ada kaitannya dengan waktu, tempat, dan budaya. Ini ada beberapa gambar yang mungkin saat ini kita sudah lumrah, bahwa ada polisi laki-laki, ada reporter perempuan, ada chef laki-laki, ada pengantin dan sebagainya. Di masyarakat seperti ini, masing-masing daerah mungkin ada yang menganggap biasa, ada yang menganggap sesuatu itu tidak lumrah. Itulah gender. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan gender dalam keluarga? Ketika kita bicara tentang gender yang dimaksud di sini, peran atribut yang diberikan kepada seorang laki-laki dan perempuan akibat budaya dan masyarakat sekitar. Dalam berumah tangga ini ada jenis rumah tangga yang menggunakan konsep tradisional. Contohnya adalah peran dan tugas suami. Karena seorang suami adalah laki-laki yang mempunyai kecenderungan maskulin. Karena di diri dia mengandung hormon testosteron. Hormon testosteron ini mengakibatkan fisiknya dari laki-laki itu lebih kuat. Kemudian lebih ekstrovert, terbuka. Kemudian hormon kekuatannya juga lebih. Maka dari sifat laki-laki seperti ini yang maskulin, kuat, dan dominan, maka dalam rumah tangga kedudukannya sebagai kepala keluarga, kemudian mencari nafkah, kemudian memenuhi kebutuhan sandang. Ini konsep tugas suami dalam artian konsep tradisional yang sudah mungkin bertahan mungkin ratusan tahun yang lalu, juga mungkin ada sampai saat ini yang masih menggunakan konsep tradisional. Sedangkan peran dan tugas seorang istri ini secara hormonal biologisnya terdiri dari hormon progesteron. Nah, progesteron, maka si perempuan itu cenderung ke feminim, lebih lembut, lebih perasa, lebih teliti, lebih kasih sayang, lebih empati. Nah, maka ketika menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga, seorang istri yang perempuan ini, maka dalam tugasnya ia sebagai ibu rumah tangga, mendukung apapun yang menjadi keputusan suami, kemudian mengurus segala kebutuhan rumah tangga, mengasuh anak. Pembagian peran ini karena apa? Karena melihat potensi yang ada di diri laki-laki dan perempuan tadi. Laki-laki cenderung maskulin, perempuan cenderung feminin. Nah, dalam konsep keluarga yang tradisional ini merasa aneh jika seorang laki-laki atau seorang suami kok mencuci baju, mencuci piring, menjemur baju, itu kesannya aneh. Karena itu apa? Itu pekerjaan perempuan, pekerjaan seorang istri. Karena apa? Tidak terlihat jantannya, gitu.
dan menganggap istri bekerja di luar rumah itu pun sesuatu yang aneh. Inilah konsep tradisional yang sudah sering kita dengar. Namun anehnya konsep-konsep tradisional tentang rumah tangga telah dibakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 31, di sini suami dalam undang-undang loh ini, undang-undang kan mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah membuat pembakuan peran gender dalam undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, pasal 31 ayat 1 berbunyi, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua, pasal 32, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang ditetapkan. Harus mempunyai tempat. Sedangkan tempat tadi adalah yang mencukupi siapa suami. Kebutuhan sandang, papan, pangan, siapa suami. Berarti secara tidak langsung, yang mempunyai hak memenuhi kebutuhan rumah, yang menyediakan rumah, menurut undang-undangnya adalah sang suami. Kemudian pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lainnya. Berarti posisinya sama. Seorang suami ketika pada dasarnya mereka senang sekali dihormati, demikian juga suami harus menghormati istri. Seorang istri sangat senang diperhatikan, dipuji, demikian juga seorang istri harus bisa memuji, memperhatikan seorang suami gitu. Kemudian pasal 34, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan keluarga dalam berumah tangga sesuai kemampuan. Jadi pertanyaannya di sini, siapa yang mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, kebutuhan anak? Jawabannya adalah suami. Suami diberi beban untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada catatan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kemudian dalam pasal 34 juga, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Rumah tangga urusannya apa? Banyak sekali. Membesarkan anak, maka ketika membesarkan anak, kemudian konsumsi pakaian dan sebagainya, diblok PKB kepada istri. Karena apa? Itu termasuk urusan rumah tangga. Sedangkan suami untuk kebutuhan rumah tangga. Gitu ya. Yang mengatur nanti uang dari suami sekian harus sampai dalam waktu 1 bulan untuk membayar inilah itulah. Siapa tanggung jawabnya? Tanggung jawab istri. Kemudian jika suami istri melalaikan tugas kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jadi ketika merasa tidak diterima dengan apa yang menjadi kewajiban suami tidak melaksanakan kewajibannya, suami bisa menggugat talak. Kemudian ketika istri tidak bisa melayani suami, tidak bisa mengurusi rumah tangga, maka suami bisa itu. Dan mudahnya perceraian bisa terjadi jika masing-masing pribadi merasa pasangannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, akibat pembakuan gender ini, apa yang terjadi? Karena apa? Dalam kehidupan yang bisa kebutuhan mencari nafkah untuk keluarga hanya dibebankan kepada suami. Tidak bisa. Karena apa? Kebutuhan rumah tangga tidak makin maju, kebutuhannya semakin banyak. Kemungkinan untuk bertahan hidup dengan mengandalkan satu sumber rezeki saja yang datang dari suami, jelas tidak akan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka inisiatif sang istri, dia bekerja dengan seizin suami. Seperti saya bekerja. Setelah saya bekerja, saya pulang jadi apa? Jadi ibu rumah tangga. Maka kasihan sekali. Ada beban ganda yang harus diemban. Kemudian, stigmatisasi.
Ketika ada label bahwa seorang suami harus mencukupi kebutuhan keluarga, baik itu sandang, papan, pangan, dan ternyata si suami tersebut tidak bisa memberikan papan misalkan, tidak bisa memberikan rumah, atau istrinya gajinya di atas lebih banyak daripada suami, maka stigma yang terjadi di masyarakat, kasihan sekali suami tersebut. Dia ketika dia dari karyawan pabrik misalkan, suami pabrik itu bisa membayarnya UMR satu bulannya 2.300.000. Padahal 2.300.000 dipakai hidup saat ini untuk kebutuhan rumah tangga jelas kurang. Maka ada perempuan yang bekerja. Kemudian ada stigma lah. 2.300.000 wong lanang ora iso nukokke omah. Akhirnya mertuanya misalkan memberikan rumah. Ada stigma negatif yang disandangkan kepada suami yang seperti itu, laki-laki yang tidak bisa mencukupi ketika pembakuan gender sebagaimana undang-undang tadi. Kemudian ada labelisasi perempuan itu sebagai yang mengurus rumah tangga. Ketika laki-laki itu membantu dalam mengurus rumah tangga, misalkan mencuci pakaian, menjemur, misalkan cuci sekarang pakai mesin cuci. Istrinya bekerja pagi, sama-sama bekerja, saling membantu. Kemudian laki-laki tersebut membantu menjemur pakaian. Kemudian ada orang yang melihat, masa laki-laki kok menjemur? Ini kan dilabelkan sebagai apa? Itu tugas perempuan. Ada labelisasi seperti itu. Kemudian ada terjadi marginalisasi ini secara tidak sengaja ketika pembakuan gender itu diterapkan bahwa ada pembatasan, peminggiran dalam artian perannya. Perempuan itu udah di rumah aja, nggak usah ikut partai, nggak usah ikut politik dan sebagainya. Artinya termarginalkan itu. Kemudian ada eksploitasi habis-habisan. Ketika seorang suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal dia kerja di pabrik misalkan 2.300.000, penghidupan rumah tangganya tidak cukup satu bulan itu. Kemudian setelah kerja dari pabrik dia ikut Grab, ikut Gojek untuk mendapatkan tambahan, misalkan seperti itu. Terus belum lagi ide-ide, kasihan sekali seorang suami yang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dia harus mengeluarkan tenaga habis-habisan. Karena apa? Konsep bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah seorang suami. Ya, untuk mencukupi sandang, papan, pangan adalah kewajiban suami. Maka dengan ketika dia hanya kerja di pabrik seperti itu, maka dia harus jungkir balik menghabiskan tenaga untuk itu. Jadi ketika ada pelabelan, maka mesti ada eksploitasi di dalamnya. Kemudian ada kekerasan karena merasa dengan semena-mena menuntut seorang istri untuk ini. Nah, itu ada kekerasan fisik. Biasanya kekerasan fisik ini dilakukan oleh seorang istri atau perempuan kepada pasangannya. Karena apa? Karena kemaskulinnya, kekuatannya, menganggap si perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, orang yang nomor 2, rentan sekali terjadi kekerasan. Kekerasan tidak hanya fisik saja, kekerasan psikis. Kekerasan psikis bisa dialami kedua belah pihak. Contohnya, seorang istri yang merasa bahwa suaminya itu kurang maksimal. Dia bilang, lelaki apaan sih? Masa hanya sekian. Nah, itu ada kekerasan psikis. Aku kecewa sebenarnya menikah denganmu. Tahu dari dulu ternyata kemampuanmu seperti ini, aku sudah menikah dengan orang lain. Itu juga termasuk kekerasan psikis. Belum lagi nanti suami bilang, wong wedok isore ngentekke duit. Seperti itu, ya kan? Itu juga kekerasan psikis. Belum lagi kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu di saat terbebani masing-masing dengan perannya, kebutuhan seksual harus dilayani, dan ketika tidak saling memahami,
mungkin dalam pelampiasan seksual ada kekerasan seksual di sana. Yang ketujuh, jelas ketika ada pembakuan peran ada diskriminasi. Maka oleh para laki-laki dan perempuan yang sudah banyak mengenyam pendidikan, banyak informasi, maka ada satu tawaran baru dalam pembentuk rumah tangga, yaitu tidak tradisional lagi tetapi egaliter, di mana pembagian peran antara tugas dan peran suami istri itu fleksibel, tidak sekeras garisnya sejelas bahwa laki-laki harus memenuhi kebutuhan, enggak, tetapi fleksibel sesuai dengan potensinya masing-masing menurut kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan. Jadi setiap lihat dalam gambar ini, ketika seorang istri sedang menyetrika, laki-laki bisa membantu menyirami tanaman. Itu. Inilah prinsip egaliter yang ditawarkan oleh sosial modern mengenai rumah tangga. Nah, jadi dalam rumah tangga akan lebih bahagia jika pembatasan pembeda ini sebenarnya baik, sebenarnya baik. Tetapi ketika ada perbedaan akibatkan konflik selanjutnya. Maka dalam rumah tangga, di mana ada peran dan tugas itu harus dilaksanakan dengan cara harmonis. Nah, ada kemitraan antara suami dan istri, seperti mencari nafkah, memenuhi kebutuhan fisik non-fisik, mengelola keuangan, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, ini disesuaikan dengan potensi masing-masing. Jika dalam prinsip yang keluarga tradisional yang mengatur keuangan adalah seorang istri. Tapi jika istri itu menyadari bahwa saya ketika memegang uang itu boros, maka yang mengelola uang tidak harus istri, bisa suami. Supaya apa? Supaya keluarga lebih maslahah. Karena apa? Dengan seorang suami yang bisa mengatur keuangan, istri boros, maka lebih menditekankan ke suami supaya bisa nabung, bisa untuk pendidikan anak dan sebagainya. Jadi yang mengelola keuangan tidak harus seorang istri jika ada potensi istri itu terlalu boros gitu. Terus mempunyai istri yang pendidikannya S1 misalkan, seorang suami juga S1, seorang suami ngabdi jadi guru kemudian dengan honor sekian 1.500.000 untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 1 bulan 1.500.000 tidak akan cukup. Maka ada potensi istri mempunyai ijazah, bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, dan istri mau dengan sukarela. Dengan sukarela, maka istri bisa bekerja. Tapi harus ingat bahwa perannya tidak hanya mencari nafkah saja dalam keluarga, ada mengasuh anak juga, ada yang mengurus rumah tangga juga. Ketika istri juga bekerja, dia harus mengurus rumah tangga sendiri, nanti ini juga tidak adil untuk perempuan. Ketika istri ikut bekerja, maka dengan sukarela, dengan empatinya, maka seorang suami membantu istri dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Tujuannya apa? Untuk keluarga lebih terkondisikan, lebih bahagia, tidak ada yang merasa tertekan. Artinya pola egaliter ini menyesuaikan potensi dari masing-masing pasangan itu. Suami istri mempunyai potensi apa, kemudian dimusyawarahkan, disepakati, dan untuk melaksanakan peran dan tugasnya. Dan peran dan tugasnya ini tidak dibatasi dengan garis yang jelas, tapi fleksibel. Misalkan hari ini suami membantu memasak, tidak harus besoknya harus membantu memasak. Karena apa? Pada hari ini istri mungkin waktunya tidak mencukupi untuk memasak, kemudian sang suami membantu, saya akan membelikan lauk misalkan. Nah, membantu seperti itu, dan tidak suatu yang harus dilakukan secara kontinu seperti itu, hanya fleksibel saja. Kemudian ini tips kemitraan dalam berumah tangga supaya kemitraan gender ini tidak berakibat
yang satu merasa bahwa saya ini kan seharusnya dominannya di luar. Kenapa direbut oleh pasangan saya? Saya dominannya harusnya di publik. Kenapa istri saya ikut-ikut di publik? Gitu. Supaya tidak timbul seperti itu, maka tipsnya yang pertama, sadari bahwa pernikahan ini adalah sebuah partnership. Adanya partner. Seperti jarum dan benang. Jarum dan benang ketika dalam konteks menjahit, ini adalah partner. Jarum dan benang adalah partner. Sama enggak kemampuannya? Enggak sama. Tapi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gitu. Kemudian kalian mengenal sepasang kaki. Sepasang kaki itu hampir sama, tetapi kalau diamati tidak sama. Demikian juga laki-laki perempuan itu sama. Nah, ada yang tidak samanya juga. Ada yang dimiliki laki-laki, ada yang dimiliki perempuan, tidak dimiliki laki-laki, ada yang dimiliki laki-laki, tidak dimiliki perempuan. Seperti kaki kita, ketika kita amati, oh ternyata yang satu jempolnya di kiri, yang satu jempolnya di kanan. Tetapi untuk berjalan ke sana, mereka berjalannya bergantian. Untuk apa? Sampai mencapai harus menyadari bahwa perkawinan ini saya dengan pasangan saya selamanya adalah sebagai partner. Maka butuh keseimbangan yang bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, bukan egoisnya. Bukan egoisnya. Artinya ketika lelaki membantu atau mencuci piring, itu bukan merendahkan dirinya, enggak. Karena apa? Karena mungkin istrinya jam sekian harus memandikan anak, harus mengantarkan anak ke pengasuhnya, kemudian dia harus bekerja dengan jam yang sama, jam 7 seorang laki-laki bekerja di kantor, seorang perempuan bekerja di sekolah misalkan. Maka untuk mencapai tujuan supaya bisa ke kantor, perempuan bisa ke sekolah, maka bisa dilaksanakan secara berpartneran. Kemudian membuat rencana pembagian kerja, artinya ada tanggung jawab pribadi, tapi berdasarkan potensi dan keadaan masing-masing. Karena bisa jadi di awal perkawinan lelaki itu kuat, kemudian ada kecelakaan yang terjadi mengakibatkan si laki-laki itu cedera, maka perempuanlah yang lebih banyak mencari rezeki, mencari nafkah di luar. Karena apa? Laki-lakinya cedera. Itu ada nantinya rencana pembagian peran dan tugas, melihat potensi dan keadaan masing-masing. Kemudian bermusyawarah. Segala sesuatu dimusyawarahkan dengan pasangannya. Pasangan kalian nanti ketika menjadi suami istri, itulah pasangan seumur hidup. Jika ada ganjalan di hati, apa yang akan ada di pikiran kalian, silahkan ungkapkan, musyawarahkan, harapan-harapan apa, keinginan-keinginan apa yang kalian ada di otak, di pikiran, ungkapkan dengan pasangan kalian. Nah, kemudian pisahkan gender pekerjaan. Ini pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan, kalau sudah dalam rumah tangga, pisahkan itu. Tidak usah dikait-kaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Tetapi bukan gender laki-laki perempuan, tapi memang berdasarkan minat dan keterampilan masing-masing. Nah, dan saya juga tidak menyalahkan jika ada seorang istri yang memilih, aku lebih suka mengatur rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, menyapu, mengurus anak. Ada perempuan yang memilihnya ke sana, tidak menginginkan dia bekerja. Ada seorang laki-laki yang menginginkan biarkan istri saya di rumah, saya bekerja. Selama tidak menimbulkan ketidakadilan dari pasangannya, itu boleh-boleh saja. Kemudian jangan lupa ketika pasangan kita mengerjakan suatu tugas, jangan dikomentari negatif. Loh kok kene mas, ngelempitin salah atau bagaimana. Suami membantu memasukkan pakaian yang sudah disetrika di lemari. Seorang istri merasa ini kurang rapi. Ya. Jangan menilai pekerjaan pasangan kita harus perfeksionis. Nah itu. Kemudian nyatakan apresiasi kepada pasangan, mengucapkan terima kasih, mengucapkan sayang, itu silahkan
perbanyak apresiasi terhadap pasangan. Ketika dikasih uang, terima kasih. Ketika pasangan kita membantu, ucapkan terima kasih. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa dihargainya pasangan kita. Kemudian fleksibel dan terbuka terhadap pasangan masing-masing. Itu teman-teman KKN yang dapat saya sampaikan. Artinya ketika nanti kalian berumah tangga, kalian sebagai manusia generasi sekarang, kalau bisa cara berpikir berumah tangga tidak seperti orang-orang yang benar. Karena apa? Ketika kemitraan gender diterapkan dalam rumah tangga, yang saya rasakan sendiri bisa lebih bahagia. Karena saya sendiri juga di kantor ini banyak sekali menangani orang-orang yang mau bercerai. Karena apa? Merasa bahwa suami saya tidak mencukupi kebutuhan ini. Kemudian merasa istri saya ini tidak bisa mengurus anak. Istri saya tidak bisa baik terhadap mertuanya. Itu hanya tuntutan-tuntutan pasangan untuk melaksanakan kewajiban. Nah, harus menuntut, ini Bu, suami saya tidak bisa mencukupi kebutuhan saya. Saya selaku pegawai negeri, semua kebutuhan rumah tangga saya yang menangani. Karena suami saya memang pekerjaannya males, tidak pernah berusaha maksimal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena apa? Karena ada anggapan bahwa kebutuhan rumah tangga yang wajib mencukupi adalah laki-laki saja. Demikian, untuk mas-masnya, terapkanlah kemitraan gender dalam keluarga kalian. Insya Allah keluarga akan lebih bahagia. Kemitraan gender, poin saya, tidak mengakibatkan sengsara teman-teman, mengakibatkan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika banyak kata atau terganggu dengan hujan lebat di sini, sehingga keadaan suaranya mungkin berefek pada sound kalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti Wulandari atas pemaparan materinya mengenai kemitraan gender. Saya setuju sekali itu dengan kata-kata setara itu bukan berarti sama. Nah, materinya sangat bermanfaat, apalagi buat kita-kita yang sudah siap menikah ya Bu ya. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu. Oke, untuk narasumber kedua, yaitu ada Kak Dewi Afifah, panggilnya Kak ya, soalnya ini masih muda sekali gitu ya, Kak Dewi Afifah. Kak Dewi Afifah? Sudah? Halo. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan selama 30 menit. Silakan Kak Dewi Afifah. Terima kasih atas kesempatannya Anita selaku moderator. Tadi juga sudah sedikit mendengarkan yang disampaikan dari Bu Eti gitu ya. Salah satu narasumber juga pada siang hari ini. Nah, aku tadi sudah kirim PPT. Nanti bisa dibantu share screen ya. Nah, selamat siang teman-teman semuanya. Harusnya ini materinya itu disampaikan di awal sebelum ibunya tadi menyampaikan, karena memang pembahasan dari ibunya tadi itu tak lihat adalah lanjutan ketika teman-teman semuanya sudah memahami konteks antara perbedaan tentang gender dan seks. Sebetulnya ini sangat mendasar sekali teman-teman, karena memang konteks ini kan, konteks gender itu bukan lagi hal yang perlu tidak kalau kita diskusi itu nggak perlu diam-diam seperti 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Kalau kita paham tentang gender itu bukan berarti misalnya laki-laki itu dianggap sebagai laki-laki yang letoy atau laki-laki banci gitu ya. Atau misalnya kalau kita sebagai perempuan belajar dan paham tentang gender itu terus diartikan sebagai ini pejuang perempuan. Enggak, karena memang pengetahuan tentang gender itu merupakan salah satu kewajiban yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya hari ini. Kenapa aku bilang begitu? Karena keilmuan tentang gender itu merupakan keilmuan wajib yang harus dimiliki gitu ya. Keilmuan wajib yang harus dimiliki
oleh semua baik kalian dari laki-laki ataupun perempuan. Karena dalam konteks perjuangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memang tidak bisa berjuang sendirian. Misalnya yang laki-laki hanya laki-laki saja atau yang perempuan hanya perempuan saja misalnya. Nah, selanjutnya adalah bisa di slide selanjutnya. Nah, kita bicara tentang konteks kesetaraan gender. Konteks kesetaraan gender ini ada perbedaan antara seks dan gender itu sendiri. Kenapa dianggap berbeda? Karena memang konteks kesetaraan gender itu kita perlu memperjuangkan apa sih? Kenapa sih akhirnya kita perlu berjuang untuk kesetaraan gender? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu perbedaannya antara seks dan gender. Nah, teman-teman ini mungkin seringkali ketika misalnya menemukan Google Form atau misalnya link pendaftaran apapun itu dalam nama misalnya tempat tanggal lahir itu setelahnya ada gender terus titik dua pilihannya itu antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya pengertian dari gender itu bukan jenis kelamin itu. Tapi kalau misalnya kita bilang antara laki-laki dan perempuan itu bisa disebut dengan seks. Seks itu istilah lain dari jenis kelamin. Tapi beda halnya pengertiannya dari gender gitu. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Nah, pengertian seks itu sendiri kan jenis kelamin ya, jenis kelamin yang mana memang jenis kelamin ini adalah sesuatu yang memang itu bisa disebut dengan kodrat gitu ya. Kalau teman-teman bicara tentang kodrat, misalnya nih perempuan yang punya vagina, perempuan yang punya payudara, laki-laki yang mimpi basah itu ya, itu baru kita bicaranya adalah kodrat. Nah, sebetulnya jenis kelamin ini kalau di Indonesia yang diakui hari ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebetulnya dalam konteks kalau bicara gender itu sangat beragam banyak gitu ya. Bisa di slide. Nah, kalau bicara tentang gender itu sangat banyak di Indonesia. Tapi kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki misalnya bisa laki-laki mimpi basah tapi perempuan tidak. Itu namanya jenis kelamin yang memang dimiliki oleh salah satu jenis kelamin yang itu tidak bisa dibagi tugaskan. Misalnya, hei kamu perempuan coba kamu yang mimpi basah misalnya. Hei kamu laki-laki coba deh kamu yang menstruasi. Itu nggak bisa karena memang kalau kita bicara kodrat ya sebetulnya konteks kodrat itu ada di dalam seks. Tapi beda halnya kalau kita bicara tentang gender. Gender ini kan salah satunya adalah konstruksi sosial. Pengertiannya adalah konstruksi sosial yang juga sebetulnya karakteristik yang mencakup ada tadi yang sudah dibilang di awal ada jenis kelamin gitu ya. Sesuatu yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan identitas gender. Misalnya sesuatu yang ditentukan dari berdasarkan jenis kelamin itu misalnya kalau pakai rok itu untuk perempuan saja, laki-laki nggak perlu misalnya. Padahal nggak ada salahnya misalnya laki-laki itu pakai rok gitu ya. Atau misalnya pakai celana jeans. Perempuan itu nggak boleh pakai celana jeans. Yang boleh itu hanya laki-laki. Padahal ya boleh-boleh saja gitu loh. Tidak ada, Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada Tuhan menciptakan, hei kamu nanti sebagai perempuan, kamu wajib untuk bisa masak, kamu wajib untuk bisa mencuci misalnya. Kamu laki-laki nanti kalau kamu sudah berumah tangga, cukuplah kamu misalnya mencari nafkah saja gitu. Itu bukan Tuhan menciptakannya bukan berdasarkan dari itu karena Tuhan sendiri itu menciptakan kita sebagai manusia itu untuk menjadi khalifah fil ard, khalifah untuk diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi nanti kalau ada konteks pembahasan yang lain artinya adalah setiap dari diri kita baik laki-laki ataupun perempuan itu tujuan Tuhan untuk menciptakan kita itu adalah salah satunya untuk menjadi khalifah itu sendiri. Oke, next slide selanjutnya. Kenapa akhirnya kita perlu untuk memperjuangkan kesetaraan gender? Karena terjadi ketidakadilan gender. Apa saja sih ketidakadilan gender itu? Ada 5 hal yang di sini merupakan bagian dari ketidakadilan gender. Yang mana ketidakadilan gender ini memang sesuatu yang mungkin nanti ketika aku menjelaskan sesuatu yang sangat permasalahannya sangat dekat dengan teman-teman gitu ya. Sangat teman-teman mungkin sangat gitu ya, entah terlepas itu dari teman-teman adalah korbannya, entah terlepas dari teman-teman adalah pelaku, itu bukan kesalahan ketika teman-teman belum mempelajari tentang kesetaraan gender. Karena apa? Karena memang sebelum kita untuk perlu mengaplikasikan sesuatu atau berjuang kesetaraan gender, kita perlu untuk belajar terlebih dahulu mengisi pengetahuan kita, kemampuan kita. Ada 5 bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama ada marginalisasi, yang kedua ada subordinasi, yang ketiga ada double burden, yang keempat ada stereotip, yang kelima ada violence. Oke, marginalisasi selanjutnya ada di slide selanjutnya.
marginalisasi ini sebetulnya istilah lain dari peminggiran. Peminggiran ini pengertiannya adalah perempuan atau laki-laki memang tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang tertentu karena stereotip. Nanti kita juga akan bahas tentang stereotip ya. Stereotip tertentu yang melekat cukup lama. Kenapa akhirnya aku bilang ini konstruksi sosial? Karena memang gender itu sebuah hal atau kepercayaan atau nilai yang diturunkan gitu ya. Kita tidak bisa misalnya tiba-tiba bicara di lingkungan kita yang sangat pedesaan, misalnya orangnya yang mungkin masih, mohon maaf, sangat kolot-kolot, terus tiba-tiba bicara kesetaraan gender itu adalah ABC misalnya. Kita tuh harus memperjuangkan kesetaraan gender itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa disampaikan. Kita perlu bahwa ada bentuk perjuangan yang perlu dilawan dalam konteks perjuangan kesetaraan gender. Contoh mengetahui untuk peminggirannya seperti apa? Perempuan dianggap dulu tidak bisa mengangkat galon gitu ya, perempuan tidak bisa dianggap mengangkat galon, padahal bisa jadi perempuannya ini mengalami pengalaman biologis, 5 pengalaman biologis yang dialami oleh perempuan dan tidak dialami oleh laki-laki, yaitu menstruasi, melahirkan, menyusui gitu ya, dan nifas, terus juga itu kan hal-hal yang memang hanya dirasakan oleh perempuan dan tidak dirasakan oleh laki-laki. Bicara tentang kesetaraan bukan berarti sama. Artinya ketika ada laki-laki yang bisa ngangkat galon, terus perempuan juga harus bisa ngangkat galon. Bukan. Bicara tentang kesetaraan juga bukan berarti laki-laki itu pasti berani naik ke genteng misalnya. Bukan berarti terus ada juga kok perempuan yang dia lebih misalnya lebih jago naik ke atap genteng misalnya untuk membetulkan genteng yang bocor misalnya ketika keadaan rumahnya di situ adalah hanya ada perempuan sehingga tidak ada laki-laki untuk mau meminta bantuan. Di situ kan tidak ada Tuhan menciptakan kita sebagai manusia itu, oh kamu laki-laki hanya kamu saja yang boleh naik ke genteng, hanya kamu saja yang boleh naik ke pohon misalnya. Dan untuk yang nyapu-nyapu itu bagian perempuan enggak juga. Apakah laki-laki tidak bisa memasak? Apakah laki-laki tidak bisa mencuci misalnya? Atau apakah semua perempuan itu apa apakah semua laki-laki pasti bisa naik ke atap genteng itu tidak juga, tapi memang itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu untuk dikotak-kotakkan karena kita ketika bicara tentang kesetaraan gender apapun yang bisa ya dilakukan gitu. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan 5 pengalaman biologis yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Oke, next slide. Subordinasi. Subordinasi ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang kedua, yang mana memang seringkali perempuan ya, aku bicaranya seringkali meskipun tidak selalu, tapi yang mengalami subordinasi memang seringkalinya adalah perempuan. Seringkali perempuan dianggap sebagai manusia kelas 2, yang mana dulu kalau kita melihat cerita misalnya kalau dulu sebelum ada Nabi Muhammad gitu ya, memiliki bayi perempuan itu dianggap sebagai aib gitu ya, atau berita buruk sehingga harus perlu untuk segera dibunuh misalnya atau harus segera disingkirkan. Tapi hari ini ketika lahir perempuan itu juga manusia karena Nabi itu setelah Nabi hadir, Nabi juga beranggap bahwa perempuan itu juga manusia yang juga perlu dihargai, yang perlu memiliki hak untuk hidup aman, hidup nyaman, dan perlu memiliki nilai-nilai gitu ya dalam hidupnya. Karena bayangkan ketika tidak ada perempuan, maka tidak akan ada kita hari ini gitu ya. Karena perempuan itu selain ibu dari manusia, perempuan itu juga ibu bumi gitu. Nah, sehingga ketika kita konteksnya adalah menganggap perempuan sebagai kelas nomor 2 karena yang kelas pertama adalah laki-laki, dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika kita melakukan sebuah aplikasinya dalam lingkungan organisasi misalnya semua keputusan hanya diambil oleh laki-laki, yang perempuan jabatan tertingginya hanya sampai pada sekretaris, bendahara, hal-hal administratif saja gitu. Karena dianggapnya kalau perempuan memimpin itu adalah perempuan yang lemah gitu ya, perempuan yang baperan, perempuan yang dikit-dikit nanti nangis gitu. Padahal bisa jadi laki-laki itu meskipun dia punya kemampuan untuk memimpin misalnya, dia menangis, dia punya perasaan atau dia baper. Dan bahkan mungkin ada juga laki-laki itu yang secara potensi dan kemampuannya itu lebih memiliki potensi pada hal administrasi daripada hal kepemimpinan, sehingga kita tidak perlu mengkotak-kotakkan gitu ya, oh laki-laki itu pasti pemimpin, perempuan cukup jadi anggota-anggotanya saja gitu. Sehingga itu juga berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang akan diambil misalnya ketika perempuan tidak dilibatkan, karena perempuan ini dianggap perempuan kan nggak merasakan, misalnya hari ini kita berbicara tentang alam gitu ya, atau perairan desa misalnya, ketika perempuan tidak dilibatkan gitu ya, ketika perairannya itu harus macet, yang paling berdampak siapa? Karena nanti yang akan mencuci baju anaknya itu kan perempuan, yang akan memasak perempuan, yang menstruasi perempuan,
gitu ya. Ya laki-laki tanpa mandi it's okay nggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin hari keringat. Tapi itu kan dua kan. Selanjutnya double burden, beban ganda ini sering next kalinya juga itu dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Jangan salah, ibu rumah tangga itu juga merupakan selain pekerja. Bayangkan ketika ibu rumah tangga ini ada orang yang menyepelekan pekerjaan ibu rumah tangga yang katanya itu hanya cuma mencuci, merawat anak, ngepel gitu ya, menyetrika, dianggap hanya gitu ya. Dianggap hanya kan kamu cuma ibu rumah tangga, rendah lah gitu. Padahal ketika itu diuangkan bisa jadi itu sama rata dengan orang yang bekerja atau mungkin lebih banyak bahkan. Karena kalau orang bekerja itu ada jamnya, tapi kalau ibu rumah tangga itu 24 jam itu bekerja gitu ya. Misalnya ketika keluarganya ini tidak memiliki perspektif kesetaraan, pokoknya suaminya ini hanya menuntut si perempuan yang untuk yang nyapu, harus memasak, harus mencuci, dan harus merawat anak. Padahal kan itu semua pekerjaan yang sebetulnya bisa dibagi tugaskan. Sehingga ketika ada double burden ini, misalnya suami istri sama-sama bekerjanya, sama-sama pulang jam 4 sorenya, tapi ketika sampai rumah harus istri yang masih nyapu, ngurusin rumah, memandikan anak, dan suaminya hanya cuma duduk-duduk aja misalnya. Itu kan sesuatu yang sebetulnya perlu diluruskan atau perlu pemikiran yang perlu dikonstruksi ulang karena memang ada ketidakpatan yang sebetulnya itu tidak perlu ada pengharusan atau penghususan sehingga ketika ada ibu rumah tangga yang selain dia itu bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, dia juga harus bekerja di pekerjaan-pekerjaan domestik yang sebetulnya itu bukan hal yang mudah juga. Mbak, ya harusnya berarti seorang perempuan jadi ibu rumah tangga saja. Jangan salah, kita perlu melihat konteksnya adalah bisa jadi bahwa keluarganya memang ketika hanya mengandalkan uang dari suami, mungkin dalam kebutuhan rumah tangganya itu dianggap tidak cukup. Atau memang si perempuannya ini punya ingin nilai karir sendiri gitu ya, ingin mengembangkan potensinya sehingga perlu untuk berkarir dan memasuki jenjang-jenjang yang lebih tinggi misalnya, itu kan nggak masalah sehingga kita tidak perlu membatasi diri kita hanya untuk gitu ya, hanya untuk menjadi seseorang yang A atau yang B sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat karena kita punya hak hidup nyaman yang artinya kita bisa kok menentukan kita mau apa dan mau ngapain gitu. Oke, next slide. Stereotip ini merupakan bagian dari pelabelan dan pelabelan ini melekat pada jenis kelamin tertentu gitu ya dan berhubungan berhubungan dengan fungsi serta peran. Misalnya nih meskipun ketidakadilan gender tidak hanya dirasakan oleh perempuan tapi laki juga. Misalnya laki-laki yang merawat tubuhnya, laki-laki yang facial atau laki-laki yang misalnya nih dianggap suka pakai hand body, pakai lotion gitu ya. Merawat dirinya lah pokoknya itu dianggap laki-laki yang letoy gitu. Padahal kan merawat diri itu hak setiap manusia perempuan. Misalnya perempuan yang pulang malam itu dianggap sebagai perempuan yang nakal atau perempuan yang tidak baik. Padahal bisa jadi perempuan-perempuan yang pulang malam ini itu dia setelah pulang rapat, pulang kegiatan atau pulang kerja gitu ya. Sehingga justifikasi itu merupakan justifikasi yang perlu diluruskan kembali. Nah, ketika ada pelabelan semacam ini mungkin teman-teman juga merasakan perbedaan ketika orang tua kita merawat kita mungkin sebagai atau kita anak laki-laki atau kita anak perempuan, mungkin perbedaan antara kakak laki-laki atau kakak perempuan itu berbeda. Misalnya ketika kita sebagai perempuan pulang jam 8 itu jam 8 malam belum pulang sudah diteleponi, sudah disuruh cepet-cepet gitu ya. Tapi beda halnya ketika itu terjadi kepada kakak laki-laki sampai jam 1 pun atau nggak pulang pun nggak masalah gitu. Karena kalau laki-laki itu katanya ya wis lah emang seperti itu laki-laki. Padahal ya kalau kita memberikan pelabelan itu misalnya kepada perempuan, hanya perempuan saja, padahal kita tidak melihat konteksnya, maka itu akan menjadi sebuah kekeliruan dalam konstruksi berpikir gitu ya. Dan itu perlu dibenarkan juga. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan kenapa orang tua kita misalnya mengaplikasikan itu kepada diri kita atau kakak-kakak kita, karena bisa jadi orang tua kita itu memang juga mendapatkan nilai-nilai atau pelajaran itu dari nenek moyang kita semua gitu ya. Dan itu karena akhirnya itu menjadi bagian dari konstruksi sosial itu tadi. Orang tua kita mendapatkan pelajaran itu gitu ya dan mereka melakukannya kepada diri kita gitu. Oke, next slide. Violence atau kekerasan dan kekerasan ini sangat beragam bentuknya ya. Terjadi karena pasti ada unsur tertentunya
bukan misalnya nggak ada unsur apa-apa tiba-tiba orang melakukan kekerasan misalnya, nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba orang berani untuk berbuat kekerasan. Contohnya ini sangat beragam ya kalau kekerasan gitu ya. Misalnya saja kekerasan fisik ini bisa jadi ada juga kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, kekerasan dalam pacaran atau kekerasan seksual misalnya. Nah, ini kan kekerasan itu bentuknya sangat beragam. Kalau misalnya teman-teman kemarin sempat membaca gitu ya tentang apa RUU PKS, draft RUU PKS yang hari ini menjadi Permen PPKS gitu ya. Itu kan sebetulnya di situ dijelaskan bahwa kekerasan seksual itu terdiri dari berbagai macam dan salah satunya di dalamnya ada pelecehan seksual gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang kekerasan itu kita perlu melihat bahwa ada relasi kuasa yang mana seorang pelaku kekerasan melakukan konteks kekerasan itu karena merasa bahwa ketika dia melakukan kekerasan, korbannya nanti akan bisa dikendalikan atau bisa dikontrol, bisa ditakuti atau bisa diancam. Apa sih Mbak unsur dari pelaku melakukan itu? Karena dia puas ketika dia sudah melakukan kekerasan itu, karena dia merasa senang ketika dia melakukan kekerasan itu. Nah, kalau kekerasan rumah tangga itu unsurnya sangat banyak sekali dan beragam gitu ya. Misalnya karena ketidakcukupan ekonomi atau misalnya tidak siap untuk memiliki anak, harus menyekolahkan dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin kekerasan dalam pacaran yang itu misalnya pasti berhubungan dengan toxic relationship. Yang sebetulnya toxic relationship ini tidak hanya dalam konteks pacaran saja, tapi bisa jadi antar teman, antar sahabat gitu ya, antara orang-orang terdekat itu bisa jadi gitu ya. Nah, saya tidak memungkiri ketika teman-teman hari ini sebagai mahasiswa gitu misalnya punya pacar gitu ya, bukan berarti saya melarang, tetapi mawas dirinya adalah dengan teman-teman membekali diri teman-teman gitu ya dengan konteks pemahaman tentang kesetaraan ini sehingga minimal ketika teman-teman sudah mawas diri teman-teman untuk tidak sampai menjadi pelaku, apalagi jangan sampai menjadi korban. Dan potensi-potensi untuk menjadi korban ini seringkali berangkatnya adalah dari toxic relationship atau relasi yang tidak sehat tapi dipaksakan gitu ya. Misalnya dengan hanya berlandaskan cinta gitu ya. Terus punya power salah satunya untuk mengatur, mengontrol misalnya, melarang-larang dan lain sebagainya. Karena usia-usia di teman-teman dan juga usia-usia di teman-teman mahasiswa itu kan usia-usia yang sebetulnya masih sangat produktif, yang sebetulnya kehidupannya itu tidak hanya harus diproyeksikan kepada urusan pacaran, tetapi bagaimana teman-teman semua itu bisa memproyeksikan, oh ternyata aku punya potensi dan skill ini, oke silakan dikembangkan. Ketika teman-teman misalnya punya masalah sama pacarnya, mau berkegiatan itu pasti males, mau ngapa-ngapain males, ketika dilarang ini itu mau pulang malam karena rapat misalnya udah males lagi, nanti dilarang pacarnya, lebih baik jadi orang yang misalnya pendiam saja. Tapi misalnya ketika teman-teman sudah tersadarkan bahwa memang hubungannya nggak sehat dan suatu hari nanti teman-teman sudah putus dengan relasi itu, artinya teman-teman akan merasa kehilangan dan tidak punya arah gitu ya. Karena proyeksi di awalnya adalah menganggap bahwa pasangan ini segala-galanya, padahal teman-teman itu juga pasti punya teman, pasti punya ruang-ruang yang positif, punya ruang yang suportif untuk mengembangkan skill teman-teman semuanya gitu. Oke, next slide. Nah, karena teman-teman ini lagi KKN gitu ya, penting sekali untuk memahami yang tidak hanya ini nanti untuk diterima dan diserap oleh teman-teman, tapi bisa diaktualisasikan. Dalam konteks bidang pendidikan misalnya, kalau kita bicara tentang pahlawan pendidikan, pasti yang tokoh perempuan yang salah satu pasti diingat adalah R.A. Kartini, yang beliau adalah memperjuangkan misalnya memperjuangkan perjuangan-perjuangan supaya perempuan juga punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan gitu ya. Meskipun R.A. Kartini itu menjadi orang yang dipoligami tapi dia menolak untuk melakukan adat istiadat yang seperti halnya diatur dalam kebudayaan Jawa misalnya karena dia merupakan istri kedua misalnya. Nah, dalam akses pendidikan ini tidak semua perempuan atau laki-laki misalnya punya akses untuk belajar, sehingga ketika teman-teman punya dan akses untuk belajar itu silakan dimanfaatkan dengan full gitu. Dan hal lainnya misalnya dalam bidang kebudayaan, kita perlu mengonstruk pemikiran-pemikiran yang mungkin kita anggap keliru gitu ya, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak pro gender, pemikiran-pemikiran yang sebetulnya itu masih belum selesai, jangan di ini dulu. Pemikiran-pemikiran yang perlu dikonstruksi ini dalam bidang kebudayaan, salah satunya adalah pendekatan kepada orang yang menganggap bahwa kesetaraan gender bukan bagian dari perjuangan gitu ya. Sehingga bisa di slide tadi lagi.
Nah, sehingga ketika teman sudah mendapatkan pengetahuan dan kapasitasnya secara cukup, maka teman-teman bisa mengaplikasikannya itu. Dan yang terakhir adalah dalam bidang sosial politik, sosial misalnya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, misalnya dalam lingkup keluarga, bagaimana seupaya mungkin teman-teman yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengertian apa itu kesetaraan gender, pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak perlu diharuskan dan dianggap itu sebagai kodrat, misalnya dalam bidang politik misalnya ada kursi minimal 30% untuk perempuan yang meskipun hari ini gitu ya 30% itu belum terpenuhi secara utuh, tetapi juga representasi dari pemimpin politik di perempuan itu bukan berarti terus punya perspektif kesetaraan juga gitu, sehingga itu perlu diperlihatkan, perlu dinilai dan perlu dipertimbangkan ulang bahwa kalau bisa ya orang-orang yang berada dalam konteks kepemimpinan apalagi pembuat kebijakan adalah orang-orang yang memang sudah punya perspektif kesetaraan gender, karena ini akan berpengaruh misalnya pada kebijakan-kebijakan tertentu atau peraturan tertentu. Kalau teman-teman ada yang pernah naik KRL misalnya, ada gerbong khusus perempuan, itu kan hadir karena ada terjadi kasus pelecehan seksual gitu ya di dalam gerbong perempuan itu, sehingga ada pengkhususan tersendiri untuk menghindari itu. Sebetulnya kita tidak perlu menjadi orang yang ambil payung dulu setelah tahu bahwa ada hujan, tapi kita bisa bagaimana dia payung sebelum hujan. Dan kita tidak perlu menunggu ada kasus baru ada kebijakan atau ada peraturan, tapi kita perlu bagaimana mencegah bahwa melihat kebutuhan perempuan ini sangat kompleks dan banyak dan perlu diperhatikan gitu. Dan mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut dengan konteks diskusinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dewi Afifah atas pemaparan materi pada siang hari ini. Baiklah, karena sudah dipaparkan materi webinar oleh kedua narasumber kita, mari teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Mungkin dari kelompok 31 ada yang ingin bertanya? Atau teman-teman dari kelompok 24? Iya, Kak. Oke. Saya, Kak. Silakan, Kak Ana. Ini untuk apa ya? Tadi kan disampaikan oleh Ibu Eti yang itu akibat pembakuan peran gender, ada sub poinnya tentang diskriminasi ya, atau pengotak-kotakan tugas. Nah, dalam apa ya, dunia kerja itu biasanya banyak perempuan yang dilema ketika memiliki peran publik. Semisalnya di saat dunia kerja itu biasanya tuh perempuan itu kayak apa ya, dipandang lebih rendah apa ya, kualitasnya dibanding laki-laki. Nah, karena itu dibuktikan dengan adanya riset oleh BPS atau Badan Pusat Statistik per berapa ya, Februari 2020 itu penurunan tingkat tenaga kerja perempuan turun sekitar 2%. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha untuk lebih unggul dalam pekerjaan di bidang yang disukainya. Karena sama-sama kita ketahui ada sebagian perempuan krisis kepercayaan diri padahal mempunyai potensi. Itu bagaimana Ibu dan Mbak Dewi? Silakan dijawab. Mungkin dari Bu Eti terlebih dahulu. Bu Eti? Oh, mohon Dewi maaf, Afifah. mohon maaf Mbak, kok putus-putus ya? Kita dengarnya kurang jelas. Mau diulangi Bu? Bisa diulangi pertanyaannya. Oh iya, silakan Kak Ana. Tadi kan adanya diskriminasi ya Bu. Oh ya, Ibu bisa dengar dengan jelas suara saya? Ya. Oh, oke. Tadi kan adanya itu dalam bidang pekerjaan ya Ibu. Kalau saya yang mau, halo? Dalam bidang pekerjaan. Nah, itu banyaknya. Iya Ibu. Halo.
Ya, saya bisa mendengar suara Ibu. Apakah Ibu bisa mendengar suara saya? Ya, Langsung halo. saja ya Ibu. Ya. Nah, itu Bu yang saya tanyakan. Dalam itu konteks pekerjaan itu Masa saya biasanya jawab, perempuan saya dengar saya aja, Bu, Mbak. chat aja Ibu. Ya. Oke, ini sedang mau lewat Hilang. di room chat ya Bu, mau diketikkan oleh Kak Ana. Tapi mungkin dilanjut pertanyaan selanjutnya dulu ya Bu ya. Oke, Mas. Ya. Di room chat gitu. Chatin. Oke. Mana? Yes. Nah, Oke. Ini ada pertanyaan dari Lena Nur Fauzia. Saya Lena Nur Fauzia dari kelompok 31 ingin bertanya, ini konteksnya di luar tema tetapi terdapat kaitannya dengan kesetaraan gender. Bagaimana pendapat sumber tentang child free dalam konstruksi sosial Indonesia, mengingat saat ini kampanye child free marak di media sosial. Terima kasih. Silahkan untuk para narasumber, siapa terlebih dahulu nih Bu? Ibu, Bu Eti atau Kak Dewi Afifah terlebih dahulu? Bu Eti bagaimana? halo? Iya. Halo? Bu Eti dengar suara saya, Bu? Halo, gimana? Terdengar jelas? Putus-putus, Mbak. Oke, Oh, Bu. ya. Halo? Oh, ya. Sudah. Kali ya. Halo. Oh, ya. Mungkin Kak Dewi Afifah. Oke, terima kasih sambil Bu Edi dengan sinyal gitu ya. Mungkin dalam konteks publik ini sebenarnya yang kita lihat adalah seseorang yang cuti itu artinya dia punya kebebasan. Kebebasan untuk menentukan keputusannya, yang itu sebetulnya tidak perlu dipikirkan bagaimana konstruksi orang-orang sekitarnya. Nah, misalnya kita Safitri, dia speak up bahwa dia itu karena dia melihat sudah pusing gitu ya, ditanyain sudah menikah bertahun-tahun tapi kok belum punya anak gitu ya, sudah menikah bertahun-tahun tapi kok masih berdua aja nih, kapan hamil gitu. Kita Safitri dalam hal ini sudah memiliki keputusan yang itu memang sama-sama disertai dengan suaminya juga, yang artinya dalam konteks relasi itu sudah cukup gitu ya, mau dia punya anak tuh, mau dia nggak punya anak, mau dia nanti punya anaknya 10 tahun lagi, itu adalah keputusan setiap pasangan dan itu perlu menghargai. Nah, minusnya, kekurangannya dari warga negara Indonesia itu, Afifah, mohon maaf suaranya terlalu kecil, Kak. halo, Ya. tadi terlalu kecil berarti. Ya, sudah jelas, Kak. Nah, yang perlu kita lihat adalah bagaimana child free ini menjadi sebuah keputusan gitu ya, keputusan dalam relasi suami istri yang sebetulnya itu menjadi kekurangan warga negara Indonesia, masih memiliki kekuatan untuk mengontrol atau mengomentari keputusan orang lain. Apakah ada yang dirugikan misalnya ketika kita Safitri dan suaminya itu memutuskan untuk child free? Apakah kita merasa rugi materi? Apakah kita merasa akan rugi secara fisik atau kita merugi secara psikis ketika ada keputusan untuk child free ini gitu. Sehingga ketika kita bicara bahwa apapun yang menjadi keputusan orang lain, nah penghargaan itu perlu kita miliki, menjadi orang yang menghargai. Teman-teman tahu enggak apa alasan kita Safitri itu akhirnya dia memutuskan untuk child free? Nah, kita Safitri memutuskan untuk child free itu karena khawatir ketika nanti anaknya sudah besar tumbuh menjadi orang yang dewasa, dia melihat bahwa keadaan di negaranya atau keadaan di lingkungan sekitarnya itu tidak sehat lagi, lingkungan yang dimana-mana dirusak, sehingga dia menyayangkan itu, maka lebih baik dia memiliki keputusan untuk tidak punya anak gitu. Dan keputusan itu apakah merugikan orang lain? Bagiku tidak. Tapi apa yang terlihat merugikan bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengontrol itu, seolah-olah ketika itu tidak kebiasaan gitu ya, kan tujuan menikah punya anak, kata siapa? Barangkali memang tujuan menikah adalah dia ingin sah secara agama dan juga secara hukum, tapi dia memang tidak memiliki anak. Bagaimana konteksnya dengan orang-orang tua yang dia ingin punya anak tapi
sama Tuhan belum dikasih gitu ya. Itu kita perlu melihat itu. Jadi dalam konteks kesetaraan kita tidak hanya untuk melihat bahwa oh orang itu harus punya anak, nanti anaknya gini, bukan. Tapi bagaimana kita juga bisa menghargai keputusan-keputusan orang lain. Selama itu Kak Dewi Afifah. Kita lanjut ke Bu Eti Wulandari. Bu Eti ingin menambahkan sesuatu, Bu? Halo? Ya. Halo? Apa ya? Halo? Iya, Ibu. Terdengar? Ya gini ya, Benar, saya Bu. mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Ana. Ya. Mbak Ana tadi menanyakan bagaimana untuk memotivasi kepercayaan diri perempuan dalam bekerja. Ini ya, pada dasarnya di Indonesia itu tidak ada pemilahan jabatan, pekerjaan, ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan, kecuali yang pertama adalah kepala KUA. Kepala KUA memang itu tidak ada kepala KUA yang perempuan terkait dengan tugas dan fungsinya. Karena kepala KUA itu mempunyai tugas yang melekat yaitu sebagai wali nikah, dalam artian ketika tidak ada wali nasabnya, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah kepala KUA. Sedangkan wali nikah itu harus laki-laki. Jadi kepala KUA merupakan salah satu jabatan yang tidak diperuntukkan kepada perempuan. Ketika Mbak Ana menanyakan kenapa akhir-akhir ini perempuan bekerjanya menurun, itu kemungkinan karena Mbak saat ini kan banyak media sosial. Titik baik menurut saya bekerja melalui media internet digital. Karena apa? Pelaku usaha online kebanyakan dia bisa perempuan. Ini kemungkinan yang diambil daripada bekerja di keluar rumah, ketika bisa menambah pendapatan melalui online, tidak banyak membutuhkan waktu yang dikeluarkan, jarak yang harus dilalui jauh, dan kemudian mengorbankan rumah tangga, artinya dalam keadaan untuk mengurus anak, mengurus rumah tangga. Ada banyak perempuan yang memilih untuk berjualan secara online, berbisnis secara online. Kemungkinan seperti itu, sehingga data statistiknya menurun. Kemungkinan itu. Kemudian untuk memberikan semangat kepada para perempuan untuk bekerja, sebenarnya di Indonesia itu tidak ada pengklasifikasian ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Contoh saja Grab, Gojek, siapapun jenis kelaminnya mau mendaftar diperbolehkan, asal memenuhi syarat, mungkin kendaraannya atau dan sebagainya, gitu. Tergantung itu semua pilihan bagi perempuan. Indonesia itu menurut saya untuk dalam pekerjaan kesetaraan gender itu tidak merupakan sesuatu yang perlu dituntut lagi, karena sudah memberikan kesetaraan. Jadi perempuan, laki-laki di Indonesia mempunyai kesamaan. Tinggal kita sebagai perempuan ingin mengambil itu atau tidak, itu adalah pilihan. Kemudian untuk pertanyaan siapa tadi yang Jeffrey, itu memang dalam hidup itu semua adalah pilihan. Ketika memilih untuk tidak mempunyai anak, itu adalah pilihan. Tapi kembali lagi,
kalau saya selaku penyembah agama Islam, kita tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad menginginkan umatnya itu bertambah banyak. Artinya apa? Semakin orang-orang yang mempunyai potensi bisa mendidik anak, bisa menjadikan anak lebih berkualitas karena pendidikannya dia memenuhi syarat untuk bisa mendidik anak lebih berkualitas dari misalkan sudah sarjana. Kemudian kenapa harus kenapa harus memutuskan tidak punya anak? Tapi itu semua pilihan. Monggo terserah menurut kalau kita sebagai orang Islam, di mana Nabi Muhammad sangat bangga ketika umatnya bisa melahirkan penerus-penerus yang banyak. Penerus-penerus ini adalah penerus yang berkualitas. Gitu. Ketika kita mampu dengan potensi kita sebagai orang tua, misalkan mampu mendidik anak secara ekonomi, mampu membesarkan anak, memberikan fasilitas yang baik terhadap anak, mampu memberikan pendidikan kepada anak, kenapa harus memutuskan untuk itu? Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Ana dan teman-teman. Kak Dewi tadi terputus ya? Iya, tapi untuk jawaban yang guilt free tadi udah cukup menjawab. Tapi pertanyaan yang satunya tadi hilang, jadi aku nggak bisa membaca. Yang Kak Ana? Iya, mungkin bisa minta tolong dibacakan pertanyaannya. Oke, saya bacakan ya Kak Dewi ya. Dalam dunia kerja biasanya perempuan lebih dipandang memiliki potensi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha lebih unggul dalam pekerjaan di bidang yang disukai? Sama-sama kita ketahui ada sebagian perempuan krisis kepercayaan diri padahal mempunyai potensi. Oke, pertanyaan ini sebetulnya ketika teman-teman sudah berada di dunia kerja, mungkin teman-teman akan melihat bahwa sebetulnya tidak hanya tentang menganggap perempuan sebagai orang yang rendah atau tidak punya potensi, tetapi misalnya seharusnya perempuan punya hak cuti menstruasi atau cuti melahirkan, yang sebetulnya itu didapatkan oleh perempuan. Tetapi perusahaan atau beberapa tempat kerja seringkali justru tidak melibatkan perempuan karena menganggapnya ketika perempuan ini nanti dicutikan atau entah cuti menstruasi, entah cuti hamil, entah cuti melahirkan, itu nantinya pekerja-pekerja yang ada dalam ruang-ruang itu berkurang, yang itu akhirnya berpengaruh dengan konteks pekerjaan. Sehingga kenapa lebih memilih untuk lebih baik perempuan itu di tempat yang tidak strategis saja, karena masih menganggap bahwa pengalaman biologis perempuan itu merupakan musibah bagi ruang-ruang kerja gitu ya. Menganggap bahwa pengalaman biologis perempuan yang seharusnya itu mendapatkan hak menstruasi, cuti menstruasi, hak cuti melahirkan itu justru hambatan, bukan sebagai bagaimana ruang itu bisa support gitu ya. Bagaimana ruang itu bisa akhirnya menumbuhkan potensi gitu. Dan memang perempuan selain karena ini krisis kepercayaan biasanya memang dimiliki oleh perempuan gitu ya, tapi tidak selalu. Tapi kenapa perempuan memiliki krisis kepercayaan? Nah, perempuan juga perlu memiliki lingkaran-lingkaran atau circle-circle yang suportif. Keliru ketika teman-teman perempuan merasa sudah insecure, sudah tidak percaya diri, tapi masih misalnya bersama orang-orang yang justru merendahkan dia, justru tidak suportif, justru tidak mendukung. Sehingga perempuan juga punya hak untuk mencari ruang mana nih, atau orang-orang siapa sih yang akan menjadi orang terdekatku, karena dia misalnya menjadi orang yang suportif, karena dia menjadi orang yang sangat mendukung cita-citaku misalnya. Itu juga perlu diperhatikan gitu. Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diri memang perlu dilatih. Kita tidak bisa misalnya satu hari ikut sebuah seminar misalnya menumbuhkan kepercayaan diri, terus besoknya kita langsung mengaplikasikannya, tidak bisa. Karena kepercayaan diri itu semacam kebiasaan teman-teman untuk bicara di depan umum gitu ya. Kebiasaan teman-teman untuk bicara di depan banyak orang itu juga perlu dilatih. Jadi tidak bisa satu hari besoknya diaplikasikan terus kita bilang oh atau berhasil atau gagal, tapi perlu dilatih terus menerus, karena orang yang tidak percaya diri memang bisa jadi punya latar belakang yang memang pernah entah pernah diminggirkan, entah pernah tidak dianggap, entah merasa itu
menempati ruang yang tidak suportif gitu. Jadi kita perlu melihat dulu latar belakangnya. Gitu. Apa ada pertanyaan lagi yang perlu dijawab? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, tanya. Perkenalkan, saya Tasya Syashadila Putri. Saya ingin menanyakan, kan sekarang itu perempuan saya sendiri banyak orang perempuan yang ingin menjadi wanita karir. Padahal kodratnya itu kan perempuan nantinya menjadi ibu rumah tangga. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa sih perempuan ingin disamakan dengan laki-laki dalam kalau misalnya cara mencari nafkah gitu? Kenapa perempuan ingin juga bekerja? Padahal kan perempuan itu kan jadi ibu rumah. Perempuan ingin bekerja. Terus yang kedua, kenapa perempuan itu minta kesetaraan kepada laki-laki? Jadi kayak ini berbicara tentang kesetaraan gender, kenapa perempuan ingin disamakan dengan laki-laki, itu intinya. Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Oke, mungkin Kak Tasya ini bertanya karena kadang itu perempuan itu cuma berkoar-koar ingin setara, tapi tidak mengerti kenapa harus setara seperti itu ya Bu Eti dan Kak Dewi Afifah. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bu Eti. Bu Eti, jelas tidak tadi pertanyaannya? Lanjut ke Kak Dewi Afifah, mungkin Bu Eti ada kendala sinyal. Silakan Kak Dewi Afifah. Iya. Sebetulnya hal tadi yang aku sampaikan itu tak kira, aku menganggap bahwa teman-teman sudah paham gitu ya tentang konteks itu. Sepemahaman saya, sedengar saya aja ya Mbak ya, masalahnya juga di sini tidak begitu jelas. Karena memang Bagaimana Bu Eti? hujan deras kok Kak. Iya. Kono ya ora ngerti aku ngomong apa ya. Kok pengaruh ya? Ini kan ono sinyal anu bonggokku. Ngomong. Saya siji kok ti. Kan apa kayak sini? Bu Eti, mungkin dijawab oleh Kak Dewi Afifah terlebih dahulu ya Bu Eti ya. Halo? Bu Eti, Aku ngerti. mohon maaf Kak Dewi Afifah tadi kepotong ya, soalnya Bu Eti mungkin ada kendala sinyal, jadi beliau kurang mendengarkan. Mungkin bisa dilanjut Kak Dewi Afifah tadi penjelasannya. Oke. Mengenai itu. Ya, silahkan. Oke, aku beranggapan bahwa ketika teman-teman sudah memahami tentang kesetaraan gender, artinya teman-teman sudah tahu mana yang kodrat, mana yang bukan. Itu adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah kepada kita dan itu tidak bisa dirubah. Menjadi ibu rumah tangga itu bukan kodrat. Karena kenapa? Bisa jadi ketika misalnya keluarga tidak ada ibunya, maka siapa yang akan menjadi ibu rumah tangga? Apakah tetangganya harus perempuan misalnya? Apakah anaknya? Bisa jadi hanya bapaknya, kan seperti itu. Sehingga menjadi ibu rumah tangga itu, tak tekankan sekali lagi, itu bukan kodrat.
Kenapa perempuan harus memaksa berkarir, berkeinginan untuk berkarir misalnya. Perempuan ingin bekerja, padahal itu dibilang tadi kodratnya, padahal sekali lagi perempuan ibu rumah tangga itu bukan merupakan bagian dari kodrat ya. Kalau bisa perempuan memilih, dia hanya menjadi ibu rumah tangga dan uangnya banyak. Atau dia misalnya hanya duduk-duduk saja tanpa berusaha, tanpa bekerja, dan tanpa berkarir, tapi uangnya banyak. Perempuan-perempuan yang masih ingin berkarir dan ingin memiliki punya banyak secara materi, non-materi misalnya, itu karena mereka merasa bahwa yang pertama, mereka belum secara utuh mengaplikasikan skillnya, kemampuannya. Kenapa misalnya kok harus jadi orang yang berkarir, istri yang berkarir? Ya bisa jadi mungkin dia masih belum puas gitu ya dengan potensi dirinya, sehingga ketika sudah menikah, dia masih memilih untuk tetap berkarir gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Dan kita tidak bisa terus mengharuskan perempuan lebih baik menjadi ibu rumah tangga saja. Sebab kita tidak tahu apa yang menjadi kehidupan ke depan. Hari ini sebuah keluarga misalnya kaya raya, makmur, sejahtera, tidak ada kekurangan satupun. 1 tahun ke depan misalnya, karena kita kehidupan nggak ada yang tahu. Persiapan apa yang perlu kita siapkan gitu ya. Ketika kita hanya mengandalkan seorang suami saja misalnya. Ketika misalnya suaminya, naudzubillah misalnya bangkrut atau keadaannya itu berbeda, lebih buruk misalnya. Pegangan kita apa? Ketika kita hanya mengandalkan suami, maka kita tidak punya pegangan itu. Belum lagi misalnya, apakah ini sebagai refleksi juga, pertanyaan yang mungkin silakan dijawab kepada teman-teman diri teman-teman sendiri. Mau beli barang sesuatu yang diinginkan, apakah harus menunggu untuk minta dulu? Kalau aku sih, aku lebih baik menggunakan uangku, hasil jeripayahku gitu ya, sehingga aku bisa memilih dan membeli apapun yang aku mau. Ya untuk mau minta suami, itu urusan minta suami gitu ya, hal itu. Untuk sesuatu yang mungkin dirasa memang sih kalau dari jadi pilihan sebagai perempuan kita harus sehat ya, yang sadar mandiri juga harus merdeka. Artinya ketika kita sehat kita bisa melakukan apapun. Ketika kita mandiri tidak mengganggu kita tahu misalnya kalau ada konteks KDRT misalnya suaminya selingkuh. Ketika perempuan hanya mengandalkan laki-laki dan ternyata suaminya selingkuh gitu ya. Kita mau mengandalkan siapa kalau bukan diri kita sendiri? Kita tidak punya pegangan apa-apa misalnya. Ya ini memang Mbak nanti suamiku udah pacaran bertahun-tahun jadi dia nggak mungkin selingkuh. Kehidupan kita nggak ada yang tahu. Misalnya tadi, kenapa kita harus menuntut kesetaraan? Tak ulangi sekali lagi bahwa kesetaraan itu bukan berarti sama. Setara itu bukan berarti sama. Setara itu artinya apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan gitu. Sehingga dalam konteks ini, apakah harus menyaingi laki-laki? Bukan. Konteks kesetaraan itu bukan mengungguli laki-laki, bukan. Tapi kita punya hak yang tidak terlepas dari 5 pengalaman biologis yang dialami oleh perempuan itu, dan itu perlu diperhatikan gitu, sehingga itu menjadi konteks yang tidak bisa ditinggalkan dalam konteks raan itu. Baik, Kak Dewi Afifa, terima kasih atas penjelasannya. Bu Eti, bagaimana Bu Eti mau menambahkan penjelasan mengenai pertanyaan yang ketiga tadi? Masih di mute itu, Bu. Halo? Ya. Halo, pertanyaan gimana, Kak? Halo? Ya, Bu, sebentar ini saya bacakan. Jadi tadi Kak Tasya itu bertanya seperti kenapa sih perempuan itu harus setara, minta disetarakan, dan kenapa penting sekali untuk setara, Bu? Ya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih untuk bahwa dalam berumah tangga atau dalam berkeluarga itu tujuannya adalah pertama kita lihat dulu tujuannya apa, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan rumah tangga.
Nah, masing-masing individu dalam keluarga, terutama suami istri, kepinginnya seperti apa. Dalam buktinya kita komunikasi dulu dengan pasangan kita menginginkannya seperti apa. Kepingin keluarga sejahtera secara finansial, keluarga kebutuhan fisik, non fisik tercukupi, keluarga yang kepingin bahagia dengan punya anak, itu ketika mau memakai sistem yang tradisional, yang tadi seperti saya gambarkan bahwa dalam berumah tangga ada yang tradisional bahwa seorang laki-laki yang maskulin itu sebagai kepala keluarga, seorang istri sebagai ibu rumah tangga, seorang laki-laki itu yang mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, sandang papan pangan. Nah, ketika keluarga itu tidak tercukupi sandang papan pangan, tidak tercukupi kebutuhan, ingat kebutuhan bukan keinginan ya, ketika tidak tercukupi kebutuhan, maka untuk menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia itu akan sulit tercapai. Karena apa? Hidup itu uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Artinya ketika memutuskan untuk tidak bekerja, seorang perempuan memutuskan untuk sebagai ibu rumah tangga saja. Bisa enggak? Enggak apa-apa, bisa. Asalkan menurut saya kemaslahatan keluarga, kebahagiaan keluarga dengan istri tidak bekerja, suami mencukupi semuanya, itu adalah pilihan. Diperbolehkan atau itu hak dari masing-masing pasangan. Tapi ingat, ketika pasangan kita, suami misalkan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal kita selaku istri mempunyai potensi untuk ikut bekerja, mencari nafkah, monggo dimusyawarahkan dengan pasangan kita, dengan suami kalian nantinya. Karena apa? Untuk saat ini mencari nafkah tidak harus keluar dari rumah. Bisa melalui rumah saja dengan berpegang pada HP, komputer, laptop, kita bisa mencari nafkah dari sana. Misalkan pandai menulis karya ilmiah, pandai menulis cerita, kita bisa menulis apapun, dikirim secara online, melalui media sosial online, membuat YouTube, cara memasak ini. Karena apa? Semua itu ada target pasarnya masing-masing. Kepengen bekerja mencari tambahan untuk keluarga, tapi tidak mau keluar dari rumah. Karena apa? Karena suami saya sudah bekerja misalkan sebagai karyawan pabrik yang dari pagi sampai sore, ada 3 shift yang tidak memungkinkan seorang istri untuk bekerja. Bisa tidak membantu ekonomi keluarga? Bisa untuk saat ini, karena saat ini sangat mudah sekali jika ada kreativitas dari kita bisa mencari uang dari rumah. Modal HP bisa, modal menyuting kehidupan sehari-hari itu pun bisa. Misalkan hobi masak, upload saja setiap masakan. Hobi nulis, opini yang dikirim di Instagram kalian. Beberapa ada follower yang memang mengikuti kalian akan bisa menambah followernya, ada pengiklan yang masuk bisa menjadi income keluarga. Gitu. Terus tadi ada juga yang bertanya ketika pembagian peran. Pembagian peran seorang istri yang itu kewajibannya dalam undang-undang perkawinan mengurus rumah tangga. Ketika dia membantu suami mencari nafkah, bagaimana bisa berperan ganda tersebut kan kasihan. Karena dengan berperan ganda itu kasihan, maka dalam keluarga itu harus ada mubadalah, kesalingan. Ketika kita dibantu, maka ya membantu. Kesalingan seperti saling mengerti, saling memahami. Ketika istri saya sudah membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan saya bekerja, maka tidak ada salahnya seorang laki-laki membantu menyelesaikan pekerjaan istri. Kemudian karena saling membantu, maka harus ada saling berterima kasih, tidak malah mencela. Kemudian ada pertanyaan, Bu, ketika seorang laki-laki melakukan pekerjaan perempuan, mengurus anak, memasak, apakah itu mampu? Nah, masing-masing pribadi seseorang, itu laki-laki dan perempuan mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Saya perempuan, adik saya perempuan, mempunyai kecenderungan, mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Karena apa? Di dalam diri kita selaku manusia, ketika itu perempuan ada hormon yang
hormon yang mendominasi, yaitu hormon testosteron dan progesteron. Itu nanti akan mengakibatkan karakter yang hormon progesteron dan testosteronnya itu banyak bisa menjadi lebih penyayang, lebih melo, itu feminisme. Kemudian untuk laki-laki, hormon yang banyak dalam tubuhnya adalah hormon testosteron, mengakibatkan fisiknya kuat, mengakibatkan pemberaninya lebih gitu. Ketika seorang perempuan A dengan perempuan B, hormon testosteron dan progesteronnya itu kadarnya berbeda, nanti juga menimbulkan karakter yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ketika ada seorang perempuan yang di dalam tubuhnya misalkan itu hormon progesteron itu 90%, testosteron itu yang cenderung ke maskulin itu 10%, maka dia menjadi perempuan yang penyayang, yang sedikit introvert. Tapi ketika hormon testosteronnya itu 20%, maka perempuan yang hormon testosteron 20% dengan 10% akan mempunyai karakter yang berbeda. Yang 20% mungkin lebih cenderung ke maskulin, lebih pemberani, lebih bisa menghadapi temannya ketika dibully, dia bisa membela diri. Itu karena apa? Hormon testosteron, hormon maskulinnya lebih banyak, yaitu tadi 10% dan dia 20%. Demikian juga laki-laki. Ada laki-laki yang mempunyai hormon testosteron atau progesteronnya 10%, ada yang 20% misalkan. Mempunyai hormon progesteronnya itu kefeminimannya itu lebih banyak, artinya testosteron 80, progesteronnya 20, dengan yang testosteronnya 90, progesteronnya 10, maka kesabaran dari laki-laki itu pun berbeda. Artinya ketika kita mendapatkan pasangan kita yang cenderung cenderung senang berpetualangan, ketika mengurus anak itu akan kesulitan. Nah, itu oleh karena itu masing-masing kita harus paham dulu pasangan kita tipenya seperti apa. Nah, kalau kalian ini semuanya masih tahapan mencari jodoh, maka lihat dulu kitanya seperti apa. Maka mencari jodoh yang diinginkannya seperti apa. Artinya laki-laki itu calon pasangan kita bisa enggak dengan apa yang kita inginkan gitu. Mungkin itu teman-teman bahwa ketika ada pembagian kerja itu kita bisa saling membantu sebagai partner, tidak harus mengurus rumah tangga adalah pekerjaan perempuan, kemudian mencari nafkah adalah laki-laki. Maka ketika itu digariskan secara tegas, maka kasihan ketika salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. Misalkan laki-laki harus mencukupi kebutuhan sandang, papan, pangan, sedangkan dia mempunyai keterbatasan secara waktu, secara tenaga, secara fisik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang seabrek itu. Demikian juga perempuan mempunyai keterbatasan fisik. Anak itu membutuhkan ngurus anak, masak dan sebagainya itu juga lelah sekali. Dan kadang oleh pasangan kita itu dianggap tidak bekerja. Oleh karena itu kepada teman-teman ketika nanti berumah tangga, anggap pasangan kita adalah sebagai partner dalam konteks membentuk rumah tangga, dibentuk ada keluarga yang bahagia. Bagaimana menciptakan kebahagiaan? Maka yang akan memenuhi kebutuhan pihak dalam keluarga itu tanggung jawab memenuhi kebutuhan dicintai, harus dihormati, disayangi, itu adalah kebutuhan suami istri juga. Siapa yang memenuhi? Ya suami istri juga. Kebutuhan sandang, papan, pangan itu juga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami dan istri juga. Dan itu pun diinginkan terpenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan oleh dua belah pihak itu. Agar penuhnya kebutuhan, maka hemat saya bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi tanggung jawab bersama bagaimana menciptakan terpenuhnya kebutuhan dalam rumah tangga. Begitu. Semuanya kembalikan kepada potensi
dari suami dan istri. Jika memang suami itu gelagatnya ya termasuk orang yang tidak sabaran, maka ketika diberi tugas membantu mengurus anak, mesti anaknya tidak bisa terurus dengan baik. Itu lihat potensi masing-masing dari pasangan kita. Terima kasih Kak. Mungkin itu. Kurung sebenarnya. Baik, diskusi kita pada siang hari ini sangat-sangat menarik sekali, walaupun dengan sedikit peserta, tapi partisipasi dari teman-teman sangat kelihatan sekali dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kami sebagai panitia. Terima kasih atas oleh Ibu dari dan Kak Dewi Afifah. Tapi sayang sekali waktunya sudah habis teman-teman. Jadi untuk sesi tanya jawabnya juga dulu. Nanti kalau semuanya ada pertanyaan bisa disampaikan di luar webinar. Terima kasih sekali. Saya ucapkan kepada. Berarti ditambah deh monitor kamera ya. Kita tutup dengan closing statement dari narasumber kita. Singkat saja, Bu Eti mungkin closing statement terlebih dahulu, Bu Eti. Ya, terima kasih bagi kalian yang ingin membangun rumah tangga agar rumah tangga kalian bahagia. Maka pertama tahuilah diri kalian itu siapa dan karakternya bagaimana. Carilah pasangan yang memang bisa menutupi kekurangan kita dan bisa memanfaatkan atau tahu kelebihan kita. Jadi dalam rumah tangga itu semuanya adalah tergantung bagaimana pasangan kita dan pasangan kita dalam mewujudkan menuju keluarga yang harmonis itu. Pembagian peran tidak harus dengan batasan yang jelas. Artinya fleksibel saja, yang penting keluarga itu bisa bahagia. Artinya kemitraan gender dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan zaman sekarang. Demikian, Kak. Selanjutnya, closing statement dari Kak Dewi Afifah. Silakan, Kak. Oke, tentang kesetaraan gender itu bukan perjuangan yang instan dan progresnya itu tidak bisa dinilai ataupun disimpulkan hanya dari satu kacamata saja dan dari satu sudut pandang saja. Selain itu, memang kesetaraan gender sangat melekat dan dekat dengan diri kita sehingga permasalahannya itu sangat kompleks dan itu beragam, cara menanggapinya untuk memperjuangkan kesetaraan gender itu juga beragam, sehingga dalam perjuangannya memang perlu hal sistematis yang itu diperlukan adalah step-by-stepnya gitu, bukan perjuangan instan yang harus dilakukan sesuatu yang instan juga. Dan laki-laki dan perempuan perlu menjadi seseorang yang sama-sama sepakat untuk berjuang satu sama lain, karena perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan yang perlu diperjuangkan oleh perempuan, tetapi laki-laki dan juga perempuan. Mungkin cukup itu dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup itu dari kedua narasumber hebat kita pada siang hari ini. Dari saya singkat saja, untuk menuju setara itu butuh proses dan harus ditempuh dan harus dihargai. Walaupun sedikit demi sedikit, kita sudah ikut berjuang. Dan untuk laki-laki, ayo respect gender, kita itu sama, kita itu manusia. Terima kasih saya ucapkan, semoga adanya diskusi kita bisa bermanfaat, kita belajar bersama, dan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita, Bu Eti dan Kak Dewi Afifah, terima kasih. Dan kepada peserta juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan.